Selamat jumpa, salam kasih dalam Tuhan. Kali ini aku akan membicarakan tentang firman Tuhan. Menurut Injil Lukas pasal 24, ada 4 hal yang perlu diingat mengenai firman Tuhan. Supaya firman Tuhan dapat menguasai hidup kita dan hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Injil Lukas pasal 24 adalah kisah mengenai 2 orang yang pulang ke Emmaus setelah Tuhan Yesus bangkit. Aku bacakan sebuah ayat dari 24 Injil Lukas itu, yaitu ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai." Bodoh, lamban untuk mempercayai. Dan itu menyebabkan kita memang harus belajar. Nah, Injil Lukas pasal 24 itu membicarakan 4 hal tentang firman Tuhan. Yang pertama, forgetting His word, melupakan firman Tuhan. Ayat 1 sampai 12. Yang kedua, learning the word, belajarlah firman Tuhan. 13 sampai 35. Dan yang ketiga, receiving the word. Bukan saja belajar, tetapi juga menerima. Dan menerima berarti menyimpan, mempraktekkan. 36 sampai 45. Lalu yang terakhir bagian keempat, sharing the words. Membagikan apa yang sudah diterima dengan baik. Seperti orang Emmaus itu, langsung kembali ke Yerusalem, memberitahukan pada yang lain, walaupun mereka capek karena baru menempuh perjalanan jauh. Nah, mari kita sekarang coba resapi sekali lagi keempat hal itu. Yang pertama, forget, lupa firman Tuhan. Tidak dipraktekkan, hilang iblis yang mengambilnya dan kita membiarkan dia mengambilnya dan tidak ingat lagi, bukan lagi menjadi perbendaharaan hatinya. Forget firman Tuhan, terlupakan. Begitu sering kita lupa akan firman Tuhan. Apakah itu dibiarkan? Oh, jangan. Karena itu mari kita pada datang atau memperhatikan pada bagian yang kedua. Learning the words. Belajar ulang, belajar lagi. Jadi, menjadi murid Tuhan Yesus, sehari-hari membaca firman Tuhan, walaupun tidak panjang, tapi selalu menemukan sesuatu yang penting, yang menjadi bekal untuk hari yang baru. Kalau kita bacanya pada pagi hari ini, pada tiap hari, pagi-pagi, dan kita laksanakan pada siang sampai kita boleh mengakhiri hari itu. Dan malam kita coba merenungkan sampai di mana
yang kita pelajari itu. Jadi yang kedua adalah belajar. Belajar dan belajar sampai tua, bahkan sampai kita mati. Nah, belajar yang benar, kita masuk pada bagian yang ketiga, menerima, receiving the word. Menerima itu artinya kita menangkap dengan baik melalui perhatian kita, pikiran kita, dan dengan pertolongan Tuhan masuk dalam hati kita, menjadi sukacita, bergairah, melihat, merasakan, meyakini ini yang baik, firman Tuhan yang baik, yang boleh kita laksanakan. Kalau kita tidak merasakan bahwa itu baik, tidak akan disimpan. Tapi kalau kita merasakan ini indah, ini baik, ini dari Tuhan, walaupun susah dilaksanakannya, itu urusan lain. Tapi indah, sangat indah, bermanfaat sekali bagi sendiri dan juga bagi orang-orang lain. Itulah kita menerima sebagaimana seharusnya. Nah, sesudah kita terima, kita laksanakan. Lupa lagi. Yang keempat adalah bagikan. Sharing the word. Seperti dua orang Emmaus itu. Nggak kenal capek. Nggak mempertimbangkan ada bahaya, nggak tengah malam. Kembali membagikan apa yang dengan sukacita telah diterimanya. Begitulah lingkaran atau proses kita menghadapi firman Tuhan. Ulang lagi ya. Wajar kalau manusia lupa. Tapi jangan dibiarkan terus-terusan. Kita belajar lagi. Kita mengulanginya lagi. Menerimanya lebih baik lagi. Mungkin yang lalu menerimanya kurang baik. Sekarang menerimanya lebih baik lagi. Lebih melihat keindahannya. Lebih melihat manfaatnya. Dan sesudah kita melihat, menerima dengan lebih baik, jangan lupa bagikan. Membagikan firman Tuhan itu tidak usah seperti pendeta, harus lewat mimbar, harus lewat percakapan yang khusus formal, tapi sehari-hari. Memang kita tidak terang-terangan mengatakan ini firman Tuhan ayat segini-segini, tapi isi percakapan kita, isi perbuatan kita mengekspresikan firman Tuhan itu. Sekali-sekali kalau ada kesempatan yang baik, kita boleh mengatakan ini diambil dari kitab mana dan seterusnya. Tapi bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah ekspresikan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, dan orang merasakan bahwa kita memiliki firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, keempat hal itu memang penting kita perhatikan. Tapi kita tidak bisa sempurna, tidak bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya kecuali dengan pertolongan Tuhan. Karena Roh Kudus adalah guru kita, ingat tuh ya, yang menjelaskan dan mengingatkan. Roh Kudus adalah guru kita yang mengingatkan setelah kita mendapatkan penjelasan, mengerti, mengingatkan, dan pada waktunya di mana perlu digunakan, Tuhan juga yang mengingatkan kita, pakailah ini, dan mendorong kita untuk mempermuliakan Tuhan melalui firman yang diekspresikan melalui perkataan dan perbuatan. Sekarang mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena kami boleh memiliki Alkitab sebagai firman Tuhan yang kami baca melalui pertolongan Roh Kudus dalam bahasa kami sendiri.
Ditambah lagi bisa dalam bahasa asing yang kami bisa pelajari sehingga lebih lengkap lagi. Tapi paling tidak kami mempunyai kebebasan untuk membaca dan kami mempunyai pertolongan membaca firman Tuhan dalam bahasa kami sendiri. Berikanlah Tuhan sehari-hari kami boleh mulai dengan firman Tuhan dan kami boleh terus dipimpin oleh firman Tuhan sehingga seluruh hidup kami memuliakan Tuhan. Kami memang tidak mampu Tuhan, tapi tolonglah kami supaya kami dimampukan. Dan kami tidak merasa dipaksa, tapi ada sukacita, ada kerinduan untuk mendalami firman Tuhan dan untuk memakainya itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.